POV Zayden. Di mana ini? Aku tidak bisa melihat apapun. Semua sangat gelap. Aku juga tidak bisa bergerak, tapi di sini sangat hangat. Rasanya seperti pelukan seorang ibu. Tempat macam apa ini dan sudah berapa lama aku di sini? Beberapa hari yang lalu aku menyadari, mungkin aku akan terlahir kembali dan aku masih dalam kandungan seseorang yang akan menjadi ibuku. Dan aku tidak sendirian di sini. Di sampingku ada seseorang yang akan menjadi kembaranku. Kembaranku ini sangat aktif. Biasanya dia akan menendang setiap kali mendengar suara-suara dari luar. Atau mungkin saat ibu dan saudara-saudara kami menyapa, seperti, "Hei adik-adik, cepatlah keluar, kami ingin melihat kalian." "Halo adik, kami di sini lagi." Nak sabarlah sebentar lagi. Walaupun begitu aku tidak pernah mendengar suara calon ayah kami. Apa dia sudah tidak ada? Atau dia tidak peduli dengan kami? Atau mungkin dia terlalu sibuk? Entahlah, aku terlalu malas memikirkannya. Zayden POV and Outer POV 9 bulan kemudian. Di mana permaisuri? Tanya seorang pria dengan surai hitam dan mata warna merah dengan suara dingin. Jangan lupakan tatapan tajamnya yang membuat orang yang melihatnya gemetaran. Pria itu tak lain ialah Arik Everde Adalrich, kaisar dari Kekaisaran Envuela. Kaisar yang dikenal juga sebagai tirani YG sangat kejam. Yang mulia permaisuri di ruang persalinan yang mulia. Ucap seorang pelayan setenang mungkin karena kaisarnya itu tidak suka dengan seorang pengecut yang bisanya menjadi beban saja. Sang kaisar pun segera bergegas menuju ruang persalinan. Walaupun wajahnya yang tanpa ekspresi, tapi kaisar tetap mengkhawatirkan istrinya yang sedang melahirkan dengan tubuhnya yang bisa dibilang dalam keadaan yang tidak sehat. Padahal sudah kaisar peringatkan agar menggugurkannya. Dia sudah cukup dengan 3 putranya saja. Tapi apalah daya seorang ibu pasti tidak akan tega untuk menggugurkan anaknya. Sedangkan di ruang persalinan, "Selamat permaisuri, Anda melahirkan bayi kembar dan keduanya laki-laki." Ucap seorang tabib sambil meletakkan bayi tersebut di tangan kanan dan kirinya permaisuri yang mempunyai surai putih sang kakak dan yang mempunyai surai hitam sangat adik. Mereka cuma beda 3 menit saja yang mulia. Lanjut sang tabib, "Apa mereka berdua baik-baik saja?" Tanya Felicia, permaisuri Kekaisaran Envuela. Felicia mengusap pelan pipi kedua putranya yang tertidur dengan mata yang berkaca-kaca saat mengingat bahwa dia tidak bisa menemani mereka berdua sampai mereka tumbuh dewasa. Kedua pangeran baik-baik saja yang mulia. Kakaknya tidak menangis, dia sangat pendiam. Sedangkan sang adik dia seperti bayi-bayi lainnya walaupun menangis sebentar dan kondisi keduanya sangat sehat. Kata tabib menjelaskan dan permaisuri tersenyum lembut mendengarnya. Tak lupa berterima kasih kepada tabib tersebut. Kakaknya bernama Zayden Valerio de Adalrich, dan adiknya bernama Zain Vasilio de Adalrich. Zayden dan Zain putraku, maafkan ibunda karena tidak bisa menemani kalian, tapi ibunda sangat menyayangi kalian. Maaf sayang, selamat tinggal, ujar lembut Felicia, mengecup kedua putranya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Tangisan bayi pun terdengar di ruang tersebut. Seakan-akan mereka menyadari kalau ibunya sudah tiada. Tapi itulah faktanya. Salah satu dari bayi tersebut tidak lain ialah Zayden. Dia tidak pernah membayangkan kalau ibunya di dunia ini akan tiada setelah melahirkan mereka. Dan kembaran Zayden saat ini ternyata juga bereinkarnasi ke dunia ini. Tapi Zayden tidak tahu karena akting kembarannya tanpa celah sedikit pun. Sekilas tentang Zain, di kehidupannya dulu Zain adalah seorang king mafia. Dia mati di tangan pengkhianat yang dia anggap adiknya. Namun tidak disangka dia malah bereinkarnasi ke dunia antah berantah ini. Bagaimana keadaan permaisuri? Tanya Kaisar Arik dingin sambil menatap tajam ke arah pengawal yang berada di depan pintu tempat permaisuri berada. Tanpa menunggu balasan mereka, Kaisar Arik langsung masuk ke dalam ruangan. Dia memiliki firasat buruk, apalagi saat mendengar tangisan bayi di ruang tersebut. Benar saja, saat Kaisar Arik masuk, dia langsung melihat ada yang tidak beres. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuh istrinya. Aura mengerikan keluar dari tubuh Kaisar Arik membuat seluruh pelayan, pengawal, serta tabib di sana berlutut karena tidak sanggup menahan auranya. Begitu pula dengan si kembar yang menghentikan tangisnya. Bukan karena takut, tapi mereka belum beradaptasi dengan lingkungan baru di sini. Sering, suara pedang yang dilepas dari sarungnya terdengar di ruangan yang sangat sunyi itu, membuat orang di dalam ruang menggigil ketakutan. Apalagi saat melihat kaisar mereka yang ingin membunuh anaknya yang baru lahir itu. "Hentikan yang mulia!" teriak Kenley dan Garrick dan berdiri di depan twins untuk melindungi mereka.
Mereka berdua adalah pengawal pribadinya Permaisuri yang diberi perintah terakhir untuk melindungi anaknya yang baru lahir itu. Beraninya, bentak Kaisar Arich memandang kedua pengawal itu dengan niat membunuh yang kuat. Maafkan kami yang mulia, tapi kami tidak akan membiarkan Anda menyakiti pangeran yang diperjuangkan oleh Permaisuri dengan menukar nyawanya, ucap tegas Garrick. Mereka berdua berlutut dengan satu kami bertumpu di lantai. Kaisar Arich membeku sebentar. Lalu dia pun menghilangkan aura membunuh dan juga pedangnya. Keluar, perintah Kaisar Arich. Mereka pun keluar dari ruangan itu kecuali Kenly dan Garrick yang masih berlutut di depan Kaisar. Aku tidak akan menyakiti mereka, keluarlah. Ucapnya lagi dan memandang kedua pengawal itu dengan tatapan tajamnya. Terima kasih atas kemurahan hatinya yang mulia. Ucap keduanya lalu berjalan keluar menyisakan Kaisar Arich dan Twins Z. Jika video ini menghiburmu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan update-update narasi cerita berikutnya. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga.